Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, semoga ini adalah kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu duduk di majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan bahas dua perkara, yaitu sifat orang mukmin. Dan di dalam sifat orang mukmin ini ada satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini beritanya, ini yang kita akan sampaikan insyaallah taala. Allah tabaraka wa taala menjelaskan banyak di dalam kitab sucinya dan juga melalui sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keimanan dan sifat daripada orang-orang yang beriman, sebagaimana dahulu kita telah pada bulan yang lalu telah kita bicarakan tentang hakikat keimanan, yaitu keharusan untuk beriman dibarengi dengan amal saleh. Dan sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang mukmin dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak sabdanya. Salah satu ayat yaitu surat Al-Hadid ayat 19, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah serta beriman kepada para rasulnya, mereka itu adalah orang-orang as-siddiqun. As-siddiqun ini adalah derajat yang tertinggi yang diperoleh oleh para makhluk Allah, hamba-hamba Allah, yang sedikit berada di bawah derajat para nabi. Ini derajat mereka di dunia dan juga derajat mereka di akhirat nanti. Jadi siddiqun, mereka ini urutan kedua setelah para nabi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan walladzina amanu billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, tanpa membedakan satupun di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya semua rasul yang pernah diutus oleh Allah tabaraka wa taala, baik itu dari zaman Nabi Nuh alaihissalam maupun Nabi Musa maupun Nabi Daud maupun Nabi Isa, semuanya kita imani, dan tidak ada seorang pun dari rasul-rasul ini yang kita durhakai, yang kita ingkari, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah sifat orang mukmin, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada setiap rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua rasul itu diutus oleh Allah dan mereka adalah utusan-utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak lazim bagi seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, dia hanya mengimani sebagian dari Rasul Allah dan kufur kepada Rasul yang lainnya. Misalnya ia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa atau Nabi Musa, maka dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kufur kepada salah satu Rasul, maka berarti dia kufur kepada semua Rasul, dan berarti dia kufur kepada rukun iman yang keempat. Dan barang siapa yang kufur kepada satu dari rukun iman, maka dia berarti kufur kepada seluruh rukun iman yang 6. Sehingga orang yang kufur salah satu dari rukun-rukun iman ini, dia telah kafir. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan orang-orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada para rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman kepada yang Allah turunkan kepada diri beliau, yaitu kepada Al-Quran dan wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima unzila ilaihi min rabbih, yakni beriman terhadap apa yang diturunkan kepada diri beliau dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, kullun, orang-orang yang beriman semuanya, aman, semuanya beriman. Wal mu'minuna kullun amana billah, semua orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim minhum, di sini Allah beralih kepada khitab, yakni kepada mutakallim. Dari Allah menceritakan dhamir ghaib tentang nabi dan orang-orang beriman, di sini langsung Allah menyerahkan pernyataan itu kepada mereka yang beriman dengan menyatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami orang-orang yang beriman satupun tidak membedakan dari rasul-rasul yang Allah pernah utus. Kami tidak membeda-bedakan, artinya kami mengimani semua. Adapun kedudukan kemuliaannya di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemuliaan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semua apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh para rasul, selama itu datangnya dari Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Ghufranaka, wahai Rabb kami, kami memohon ampunanmu. Ghufranaka rabbana ilaikal masir, hanya kepadamu lah wahai Rabb kami kembali. Makna as-siddiquna di sini Allah nyatakan ulaika humus siddiqun, mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada semua rasul-rasul yang Allah utus, mereka itu adalah orang-orang yang siddiqun, yaitu barang siapa yang ia mewujudkan keimanannya kepada Allah dan kepada para rasulnya, maka akan memperoleh derajat as-siddiq, derajat yang tertinggi setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang demikian itu di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Nabi bersabda, inna ahlal jannati layatara auna ahlal ghurafi fil jannah. Sesungguhnya penduduk surga mereka layatara auna, yaitu berusaha saling melihat, atau mereka bisa saling melihat ahlal ghuraf, yakni penghuni-penghuni rumah atau surga-surga yang tinggi, fil jannah, istana-istana yang tinggi di dalam surga.
Ada di dalam surga itu ada al-ghuraf, yaitu bangunan-bangunan istimewa yang tinggi, yang istimewa, yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, mereka penghuni surga saling melihat dan dapat melihat keadaan mereka. Kama tara'aunal kaukaba syarqiyya awil gharbiyya fil ufuk. Seperti kita bisa melihat bintang yang ada di timur ataupun ada yang di barat, yaitu ketika bintang-bintang itu memancarkan cahayanya, maknanya dapat dilihat dengan jelas. Kedudukan mereka, istana-istana yang ada di dalam surga yang dimiliki oleh orang-orang ini. Litafadu lima bainahum. Mereka memiliki kedudukan satu dengan yang lain yang berbeda, disesuaikan dengan keutamaan yang mereka miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masuk surga, semua masuk surga, tetapi penghuni surga itu memiliki tingkatan. Ada tingkatan tertinggi yaitu tingkatan para nabi dan rasul. Ada yang di bawahnya lagi tingkatan para siddiqin, kemudian di bawahnya lagi asy-syuhada, yaitu mereka orang-orang yang syahid, dan di bawahnya lagi as-salihin, orang-orang yang saleh. Mereka yang beriman kepada Allah, melaksanakan amal saleh dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menceritakan hal ini, para sahabat mereka berkata, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum." Ya Rasulullah, istana-istana tinggi yang di dalam surga itu tentu hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Itu adalah kedudukan para nabi yang tidak bisa diperoleh oleh selain mereka. Qala bala, kata Nabi, benar, itu adalah kedudukan para nabi dan para rasul di sana. Tapi Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Benar, kedudukan yang tinggi tersebut dimiliki oleh para nabi. Tapi demi jiwaku, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, artinya demi Allah, yang jiwaku ada di tangan Allah. Di sana ada rijalun, ada orang-orang yang bukan nabi dan bukan rasul, amanu billah, tapi mereka beriman kepada Allah, wa saddaqal mursalun, dan mereka membenarkan, mempercayai para rasul. Mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 19 ini, ulaika humus siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang siddiq, yaitu yang derajatnya sedikit di bawah para nabi, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan mempercayai semua yang disampaikan para rasul. Yaitu mengandung makna bahwa umat di setiap para rasul, para sahabat dari setiap rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah, mereka para sahabat yang beriman kepada rasulnya dan para pengikutnya yang mengimani rasul-rasul yang diutus Allah kepada mereka dengan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran yang disampaikan para rasul. Mereka inilah yang memperoleh derajat iman yang siddiq, derajat imannya orang-orang yang membenarkan. Saddaku artinya membenarkan, mempercayai, tidak meragukan sedikit pun apa yang disabdakan oleh para rasul. Dan kalau kita maka orang-orang yang ingin berderajat siddiq, membenarkan, mempercayai semua yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit pun meragukan satupun apa yang disampaikan Nabi, selama itu diyakini bersumber dari sumber yang benar. Ini kedudukan yang akan dimiliki oleh orang-orang yang berderajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit di bawah para nabi dan para rasul. Keimanan mereka kepada Allah dan sikap mereka yang membenarkan terhadap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir maupun secara batin,
yaitu sikap membenarkan para rasul ini ada di dalam akidah mereka, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan mereka, juga di dalam akhlak mereka dan amal perbuatan mereka. Maknanya mereka di dalam berakidah hanya berakidahkan dengan akidah para nabi dan para rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak mereka adalah akhlak para rasul salawatullah wa salamuhu alaihim, yaitu akhlak mereka seperti yang diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang para rasul dan para nabi ini mereka membenarkan semua yang datangnya dari Allah tanpa ada keraguan sedikit pun dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku umat beliau, maka harus memiliki sikap ini, wajib memiliki sikap, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi ini adalah jalan untuk membenarkan semua yang datangnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan orang itu mencintai Nabi, dan tidak dipatut ia mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ia meragukan satu saja dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia meragukan satu sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda dengan satu sabdanya dan dia menolaknya atau meninggalkan sabda Nabi karena ingin mengikuti perkataan orang lain yang bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia orang yang mulia, meskipun dia orang yang dipandang berilmu tinggi, berilmu dalam, namun bila ucapannya, perkataannya bertentangan dengan sabda Nabi, maka siapa yang harus diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sumber hukum, beliaulah sumber amalan. Karena sungguhnya seseorang manusia beriman tidak akan diterima amalannya sampai dia menjadikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kecintaannya kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak patut bagi kita untuk meragukan sedikit pun terhadap sabda beliau, karena beliau tidak pernah mengatakan satu patah kata pun tentang agama atau dalam agama selain dari apa yang beliau terima dari Allah. Selain apa yang beliau terima dari Allah, kalau beliau mengatakan A, maka itulah yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dipersaksikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak pernah berucap, berkata berdasarkan akal fikirannya, berdasarkan hawa nafsunya. Semata-mata yang beliau sampaikan, yang beliau bacakan kepada kita, yang beliau beritakan kepada kita, wahyu yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Lalu bagaimana seseorang bisa meninggalkan perkataan Nabi, mengabaikan sabda beliau demi mengikuti perkataan si fulan wala fulan wala fulan? Siapakah yang lebih mulia derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala? Oh, dia orang tokoh yang paling tinggi, tokohnya di masyarakat kita, di negeri kita, bahkan di dunia ini. Walaupun karena manusia selain Nabi, selain para Nabi tidak maksum, mereka bisa berbicara dengan hawa nafsu. Dia orang soleh, hatta orang soleh tetap dia bisa salah, bisa sesat, bahkan bisa menyimpang dari jalan kebenaran, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengucapkan kullu kalamin yu'khadu wa yutrak, kullu kalamin
yaruddu wa yurad. Semua perkataan manusia, siapapun dia, bisa diterima, bisa ditolak, bisa membantah dan bisa dibantah. Illa sahibu hadal qabr, sambil beliau menunjuk ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Malik mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi, dan beliau mengucapkan ini sembari beliau menunjuk ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali pemilik kubur ini, penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dibantah dengan perkataan manusia manapun, dan selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih benar-benar dari beliau tidak akan bertentangan dengan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, karena Nabi adalah gambaran Al-Quran hidup. Kalau kita ingin mengenal, memahami Al-Quran secara baik, maka kita wajib mengenali diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Sejarah beliau, dan setiap ucapan beliau, dan setiap tindak tanduk beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, baik di dalam akidah, dalam akhlak, maupun dalam amal ibadah dan lainnya. Maka tidak cukup kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun sekali. Kita wajib setiap hari, setiap saat seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membaca dan memuliakan beliau setiap waktu. Bukankah kita setiap hari di dalam sholat kita selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam sholat saja kita sudah berapa kali? 5 waktu. Ada yang 2 kali, yaitu ketika tasyahudnya 2, seperti duhur, asar, maghrib, dan isya. Belum lagi kita setiap kali mendengar ucapan Rasulullah, Nabiullah, maka kita diperintahkan, diwajibkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menegaskan, al-bakhil min ummati man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil di umatku ini adalah orang yang ketika namaku disebutkan, baik nama beliau, gelar beliau, jabatan beliau, yaitu Muhammad atau Rasulullah atau Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia orang yang bakhil. Allahu Akbar. Hanya sekedar mengucapkan sallallahu alaihi wasallam saja ia tidak mau mengucapkannya, maka tidak ada orang yang lebih bakhil daripada orang yang tidak mau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah dan bentuk bertakarrub kepada Allah, dan juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kemudian Allah perintahkan dengan memanggil, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam yang tegas, jelas. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Maka sungguh derajat siddiq yang demikian ini harus diwarnai dengan keimanan yang nyata terhadap segala, yakni pembenaran terhadap segala yang dibawa oleh para rasul. Dan ini maknanya ketundukan mutlak kepada apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan yang demikian ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengimani para rasul semuanya.
Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman terhadap kitab suci yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan kami beriman terhadap kitab-kitab suci wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan kepada anak cucu beliau, yakni para nabi dari keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Wa ma utiya Musa, dan juga wa ma utiya Musa wa Isa, dan juga kami, katakanlah kami beriman terhadap kitab suci yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada semua kitab suci yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina hadim minhum, tidak satu pun dari mereka yang kami beda-bedakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah lah berserah diri. Muslim, seorang muslim mengimani semua nabi, dan kecintaan kepada para nabi ini adalah bagian dari iman. Sifat-sifat orang mukmin selain beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, mereka juga yakni mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selain keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kalimat yang indah, yang pendek tapi sangat indah, menegaskan apa? Ada 3 perkara. Ketika 3 perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka sungguh dia dapat merasakan manisnya iman. Dan ini insya Allah sudah banyak dimaklumi, yaitu Nabi bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, 3 sifat. Barang siapa yang 3 sifat ini terdapat pada dirinya, niscaya dengan 3 sifat ini dia dapat merasakan manisnya iman. Ya Allah, kita ini sudah pernah belum merasakan manisnya iman? Kita perlu bertanya kepada diri kita, pernahkah kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam sholat sehingga tidak pingin keluar dari sholat, tidak pingin berhenti dari sholat? Mungkin pernah, mungkin pernah. Tapi timbul pertanyaan berikutnya, apakah rasa itu masih kita miliki? La ilaha illallah. Berapa banyak kita pernah merasakan kenikmatan yang serupa itu? Artinya kita tidak memiliki unsur-unsur yang menyebabkan rasa manis iman itu bisa kita peroleh. La ilaha illallah. Berapa tahun kita beribadah kepada Allah? Sampai detik ini, dari usia balik kita sampai dengan usia kita sekarang ini, berapa banyak dari masa ibadah kita yang kita benar-benar bisa merasakan manisnya iman? La ilaha illallah. Seperti apa rasa manis iman itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Bagaimana kita
menjadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dari selain keduanya. Kita tidak akan bisa memiliki gambaran yang lebih konkret, lebih nyata, lebih mendekati kepada kebenaran kecuali kembali kepada kehidupan ketika mereka bergaul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gambarkan maka bisa panjang. Tapi paling tidak tadi bahwa ukuran untuk bisa mengetahui bagaimana menjadikan Allah dan Rasulnya benar-benar lebih kita cintai dari selain keduanya, maka kita telah melihat hal itu hanya dimiliki oleh kebanyakan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena mereka yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau, dalam susah dan suka dan duka, sampai akhir hayat beliau, ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan jayanya Islam, yaitu dengan banyaknya kaum musyrikin yang mereka tunduk dan menyatakan Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bersama Nabi meski hanya sebentar, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka telah merasakan manisnya iman yang tidak kita rasakan, sehingga derajat keimanan mereka tidak bisa kita tandingi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sedekah mereka yang cuman 1 mud kurma atau setengah mud kurma tidak akan dapat ditandingi, dikalahkan dengan sedekah kita yang 1 gunung berupa emas. Kita bersedekah emas sebanyak gunung, tapi tidak sepadan dan tidak sederajat dengan keimanan seorang sahabat Nabi yang hanya bersedekah dengan 1 mud atau setengah mud kurma, bukan emas. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana itu mereka rasakan? Ada seorang di antara mereka sahabat Nabi yang mulia, namanya Abdullah bin Malik kalau tidak salah, atau Abdullah bin Abdul Malik. Ini sahabat Nabi yang mulia ini setiap harinya pasti ingin merindukan untuk berjumpa dan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya gelisah. Selalu berusaha melihat Nabi, mendampingi Nabi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, berita itu sampai kepada beliau yang tempatnya jauh dari tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau katakan? Ya Allah, sungguh setelah wafatnya Nabimu ya Allah, maka tidak ada seseorang pun yang ingin aku lihat. Tidak ada seseorang pun yang aku ingin lihat. Ya Allah, butakan mataku agar yang ada dalam pandangan dan bayanganku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Siapakah yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Minta dibutakan matanya demi hanya bisa membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam benak bayangannya. Dan Allah kabulkan itu sehingga saat itu pula beliau buta dan beliau berbahagia dengan itu. La ilaha illallah. Ada lagi seorang sahabat Nabi yang ia suka juga membantu Nabi, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ar-Rabi Al-Aslami kalau nggak salah. Sampai suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari minta diambilkan air, maka diambilkan air.
Sampai setelah itu Nabi mengatakan kepada beliau, mintalah engkau apa yang kau inginkan dan aku akan memberi. Artinya upah apa yang kau inginkan aku akan beri. Apa kata orang ini, sahabat Nabi yang mulia ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin supaya bisa mendampingi engkau, menemani engkau ya Rasulullah di surga. Nabi mengatakan, awa ghaira dzalik, coba yang lain, jangan ini. Huwa dzak, enggak ya Rasulullah, hanya itu yang aku inginkan. La ilaha illallah. Kecintaan yang sedemikian besarnya yang ada pada diri para sahabat Nabi yang mulia sampai menutup keinginan mereka dari kemewahan dunia yang banyak menipu umat manusia. Sekiranya ia meminta unta 100, Rasulullah SAW akan beri itu. Kalau Nabi sudah mengatakan minta apa yang kau inginkan, sekiranya dia minta sesuatu yang banyak dan Nabi punya, Nabi akan memberikan itu. Tapi ini meminta sesuatu yang lebih dari itu, tak ternilai dengan yang di dunia. Ingin bersama Nabi di surga. Ini karena kedalaman kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada Rasulullah SAW dan kecerdasan mereka. Karena mereka tahu derajat surganya Nabi lebih tinggi daripada derajat surganya manusia lainnya. Maka kalau dia bisa menemani Rasulullah SAW di surga, artinya dia akan mendapatkan kemuliaan surga yang tinggi. Namun para ulama lebih menekankan bahwa permohonan sahabat ini bukan karena semata-mata keinginan surga yang tinggi, tapi karena besarnya rasa cintanya, tidak ingin berpisah dari Nabi meskipun di surga. Sampai ada seorang sahabat Nabi yang mulia, saya lupa namanya. Beliau juga orang yang tidak bisa tidur kalau belum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Selalu memikirkan Nabi, sehingga ketika pulang di rumah, kalau belum mengetahui keadaan Nabi maka hatinya gelisah. Maka dia akan pergi ke masjid dan mencari Rasulullah SAW. Sampailah suatu hari beliau datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh aku tidak bisa tenang kalau aku belum berjumpa kepadamu dalam setiap hariku. Dan aku bila di rumah maka yang aku pikirkan adalah engkau. Namun ketika aku teringat kematianku dan kematianmu ya Rasulullah, maka sungguh aku khawatir kalau seandainya engkau masuk surga dan aku pun masuk surga, ditakdirkan masuk surga, maka Allah akan menempatkan surgamu lebih tinggi dari surgaku, sehingga aku tidak akan bisa berjumpa denganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai, masuk surga pun tidak ingin kalau tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi terdiam sejenak, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan alladzina amanu, apa itu ayatnya? Man yuti'illah wa rasulahu ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Apa maknanya? Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau yang lainnya, beliau mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini sebuah kisah berkaitan dengan ini.
Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam satu majlis. Beliau berbicara panjang, kemudian ada seseorang yang memutus pembicaraan Nabi dengan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Nabi seolah tidak mendengar. Nabi masih terus berbicara tentang apa yang hendak beliau sampaikan. Sampai para sahabat ada yang bergumam dalam hatinya, mungkin Nabi tidak dengar. Ada yang mengatakan lagi, tidak, Nabi dengar tapi Nabi tidak ingin menjawabnya. Atau ada yang mengatakan Nabi tidak suka dengan pertanyaannya. Dan banyak pikiran-pikiran dalam benak para sahabat. Namun setelah selesai Nabi menyampaikan apa yang beliau hendak sampaikan, beliau bertanya, "Manis sa'il?" Mana tadi orang yang tanya? "Ana ya Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Nabi yang mulia ini, "Ma'adatta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut hari itu? Apa kata orang ini? "Ma'adattu bi kathrati sholatin wala siyamin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak punya banyak persiapan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya sholat, puasa atau sedekah. Artinya sholat yang fardu jelas. Tapi maksudnya di sini aku tidak memperbanyak sholat-sholat sunnah seperti duha, tahajud atau yang lainnya. Dan tidak pula aku banyak melaksanakan puasa, yaitu puasa-puasa sunnah. Dan tidak pula aku banyak bersedekah sunnah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi yang aku miliki, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Nabi yang mulia ini, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang saat itu beliau meriwayatkan hadis ini, mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Sungguh kami para sahabat yang duduk di majlis Nabi tidak pernah merasakan kegembiraan sebesar kegembiraan yang kami rasakan tatkala Nabi mengatakan, 'Anta ma'a man ahbabta." Engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Wa inni wallahi, dunggu aku bersumpah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka." Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kedudukan yang mulia, karena ia adalah bukti keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia wajib beriman kepada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Beliau mengatakan, tidaklah seorang di antara kamu beriman dengan iman yang sempurna sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu Nabi menggandeng tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk." Ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu dan aku lebih mencintaimu dari anak, istriku, hartaku, dan semua manusia kecuali diriku. Saat itu Umar masih memandang seolah-olah mencintai dirinya harus lebih tinggi daripada siapapun. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar saat itu, "La ya Umar,
hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Dak ya Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu. Maka saat itu pula Umar ibn Khattab meralat ucapan beliau dengan mengatakan, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, fa inni uhibbuka fa innaka ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, kata Rasulullah, sekarang ini baru engkau benar wahai Umar radhiyallahu taala anhu wa radhah. Maka di sini kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melekat pada diri seorang mukmin, dan itu tidak hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi harus mengiringi sepanjang nafasnya. Sebab apa? Apabila kita mencintai sesuatu, tetapi kecintaan kita itu bertentangan dengan keridhaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa yang harus diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin mahmakan. Kaum muslimin semua sepakat, artinya para ulamanya semua sepakat bahwa barang siapa yang telah dengan terang jelas nyata baginya satu sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya dia telah menerima sebuah sabda dari Nabi, telah menerima keterangan yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu masalah, maka apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yahillu lahu, tidak halal baginya ayada'aha liqauli ahadin, untuk meninggalkan perkataan Nabi, kalimat Nabi demi mengikuti perkataan orang lain, meskipun itu orang tuanya, meskipun itu gurunya, meskipun itu orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Kalau ucapannya bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan Nabi yang harus dipegangi dan harus diikuti, dan tidak boleh berpaling daripada beliau sedikit pun. Disinilah sesungguhnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan bahwa seseorang itu akan bisa merasakan kelezatan iman dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal Islam, dzaqa ta'mal Islam man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasula." Ada riwayat lain rasulan nabiyya, ada riwayat lain nabiyan wa rasula, ada nabiya saja. Dan riwayat ini semuanya sahih insyaallah taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzaqa ta'mal iman, sungguh akan merasakan kenikmatan beriman, akan merasakan lezatnya iman. Di sini para ulama mengatakan bahwa iman itu memiliki rasa, memiliki kelezatan. Siapa mereka yang bisa merasakan kelezatan iman? Man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, wal Islam wa radiya bil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agama satu-satunya pilihannya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Tiga hal ini sangat terkait dan tidak terlepas. Ridho Allah sebagai Rabb artinya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan segala bentuk penyembahan, pengagungan, pemuliaan, termasuk mengambil perkataannya, memegangi ucapannya, menolak semuanya bila bertentangan dengan
kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila bertentangan dengan kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna ridho Allah sebagai Rabbnya artinya dia tidak ridho ada yang selain Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlakukan seperti Allah Tabaraka wa ta'ala. Wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya ini sangat jelas lagi karena Allah telah menurunkan agama Islam ini dengan sempurna. Tidak ada satu celah pun yang terlewatkan, tidak ada satu kebaikan pun yang tidak disampaikan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama Islam memerlukan penambahan, memerlukan perubahan, memerlukan penggantian tidak. Karena Allah Tabaraka wa ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, yaitu hari ketika Nabi berada di Mina, di wahaji wada beliau, di hadapan para sahabat yang mulia yang jumlahnya lebih dari 100.000. Mereka mendengar dan saling mendengar, yakni mereka bila yang tidak bisa mendengar langsung bertanya kepada yang di depannya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, aku masih ingat kapan Nabi mengucapkan itu dan di mana jam waktu apa. Yaitu ketika di Mina, ketika Nabi mabit di Mina di saat haji beliau, di haji wada beliau. Turun wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu hari ketika Nabi berada di Mina bersama dengan kaum muslimin yang jumlahnya saat itu sekitar 100-an ribu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Semua wahyu Allah telah Allah sampaikan sehingga tidak ada satu pun yang Allah sisakan untuk umat ini. Apa yang dibutuhkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangkat-perangkat hukumnya, syariatnya semua telah disampaikan Allah. Telah aku cukupkan, atmamtu, aku sempurnakan, aku lengkapkan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat duddin, nikmatul Islam. Dan Allah tegaskan kenikmatan itu dalam firman-Nya lanjutannya, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maknanya tidak ada agama yang diridhai oleh Allah selain Islam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan seseorang sebaik apapun bila dia tidak termasuk dalam ajaran Islam. Apa itu Islam? Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan beliau, ataupun persetujuan beliau terhadap perbuatan dan ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini sangat indah sekali. Sampai ada seorang Yahudi mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, seandainya itu turun kepada kami ayat ini, pasti kami akan rayakan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sungguh kami tahu kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, waktu apa ayat itu turun. Karena beliau berada di saat itu menyaksikan dan mendengarkan sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini dan menyampaikannya kepada kaum muslimin. Maka masih kurangkah kita dengan syariat Allah yang telah Allah sempurnakan di dalam Islam ini, sehingga kita harus menambahkan dengan sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi, sehingga memandang ada ketaatan lain yang tidak dilakukan oleh Nabi dulu. Tidak patut bagi seorang muslim untuk taat, untuk melakukan satu bentuk amalan
yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, atau dilakukan di masa Nabi, atau dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, seindah apapun tampak dohirnya, karena yang dari Allah dan dari Rasulnya itulah yang sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna bila ditambahkan sesuatu akan merusak keindahan yang sempurna itu. Coba masjid yang sudah bagus ini kita kasih warna kuning sebagian di sini, ditambah jelek, tidak jadi bagus. Atau kita kasih warna hitam, kuning, coklat, merah pada sebagiannya, tentu tidak bagus. Karena sesuatu yang sudah sempurna bila ditambahkan menjadi tidak sempurna. Satu contoh, wajah kita ini sudah bagus dengan ada mata, alis, hidung, lubangnya. Coba ditambah satu mata di sini. Bukan tambah sempurna, akan tambah cacat. Demikian itu karena Allah lebih tahu apa yang menjadi kemaslahatan hambanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Rasul terakhir oleh Allah karena tujuannya untuk menyempurnakan seluruh syariat Allah yang pernah Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum beliau. Sehingga itulah Allah mengatakan pada hari ini, aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka sungguh orang ini ketika dia ridho dengan Islam dan tidak ingin menambahkan sesuatu yang lain di luar Islam, dia akan bisa merasakan lezatnya iman. Sebagaimana orang yang ahlu tauhid yang hanya beribadah kepada Allah, dia akan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Allah membuat perumpamaan yang indah di dalam Al-Quran. Bagaimana menurut kamu tentang seorang budak yang dimiliki oleh satu tuan dengan seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan? Mana yang lebih enak? Tentu yang dia dimiliki cuma satu tuan, yang nyuruh cuma satu. Coba kalau ini dimiliki oleh 10 tuan, yang satu nyuruh ini, yang lain nyuruh ini, karena semuanya merasa memiliki. Itu ibarat Allah kepada orang yang menyembah lebih daripada satu Tuhan. Dia harus mentaati Tuhan ini, harus mentaati Tuhan itu. Itulah gambarannya. Sedangkan yang dimiliki oleh satu Tuhan, dia hanya menjalankan satu perintah saja. Demikian itulah hamba yang beriman, yang mentauhidkan Allah. Dia akan merasa tentram, tenang beribadah kepada satu Rabb. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, demikian pula ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah dan Nabi yang Allah utus kepada kita. Maknanya kita tidak membutuhkan seorang Nabi pun selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak butuh seorang Rasul pun selain Rasulullah SAW. Dan kita tahu secara pasti tidak mungkin ada Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menerima wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada? Tidak. Kalau ada orang yang mengatakan ini baik, ini bagus, dari sisi pandangan apa? Kalau dia mengatakan ini sebuah ketaatan dan ini sebuah taqarrub yang bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak ada dasar perintahnya dari Al-Quran dan tidak ada dasar perintahnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula diamalkan Nabi dan tidak pula oleh para sahabat yang mulia, maka berarti dia menganggap dirinya seorang Rasul yang menerima wahyu dari Allah. Padahal Nabi telah bersabda, wa ana khatamul anbiya, aku adalah penutup bagi para nabi, fala nabiyya ba'di, dan tidak akan ada lagi nabi setelahku. Kalau dia beranggapan bahwa amalan ini baik, maka dia harus bertanya, apakah Nabi tahu kalau amalan itu baik? Kalau dia mengatakan, oh tentu Nabi tahu, sekarang Nabi mengamalkan enggak? Kalau Nabi tahu, tentu Nabi akan mengamalkan dan akan memerintahkan umatnya untuk mengamalkannya, dan akan sampai kepada kita berita dari Nabi bahwa beliau mengamalkannya, atau beliau minimal tadi mengamalkannya kalau tidak memerintahkannya.
Kalau tidak ada, kemudian kita akan mengatakan apakah Nabi tahu tapi Nabi tidak menyampaikan, berarti menuduh Nabi berkhianat. Karena Nabi seorang Rasul muballigh, menyampaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa melakukan satu amalan yang baru yang tidak ada dalam Islam dan dia menilainya sebagai amalan yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah. Mustahil Nabi mengkhianati Allah. Maka kalau demikian itu berarti kalau yang tidak ada dari Nabi, maka Nabi tidak berarti tidak tahu. Kalau berarti Nabi tidak tahu sedang dia tahu ada ketaatan yang harus dilakukan sementara Nabi tidak tahu, berarti dia merasa lebih baik dari Nabi, lebih parah lagi. Maka dari semua sisi perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada tuntunannya dalam agama ini, maka tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah tabaraka wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya semua amalannya, dan dia kelak di hari kiamat akan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Dia merasa telah banyak beramal, melakukan ketaatan-ketaatan, padahal itu semua di hadapan Allah ditolak. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum fil akhirati alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu kalau kalian kami beritahukan tentang a'mala, tentang amalan-amalan? Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala, tentang orang-orang yang merugi dalam amal perbuatannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yum, yaitu yang amal perbuatan mereka lenyap begitu saja, hilang begitu saja. Padahal dia sudah merasa banyak melakukan ketaatan ini, dia melakukan ketaatan ini, dia merasa itu banyak, tapi ternyata dhalla sa'yuhum fil hayatid, semua usahanya sia-sia belaka, lenyap ketika dia lakukan di dunia tadi. Wahum yahsamun, sementara dia mengira annahum yuhsinuna sun'a, mengira bahwa mereka berbuat kebaikan karena mereka melakukan amalan yang tidak bersumber dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semisal seseorang yang menambahkan 1 rakaat dari sholat 4 sholat yang 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Satu contoh sederhana, sah tidak sholatnya? Orang sholat duhur 5 rakaat, sah tidak sholatnya? Dengan sengaja dan sadar, sah tidak sholatnya? Kenapa kok tidak sah? Bukankah 1 rakaat yang ditambahkan adalah bacaannya Fatihah, bacaan dzikir, tasbih, tahmid, istighfar, takbir? Semua ada kebaikan-kebaikan itu di dalam 1 rakaat itu. Kenapa kok tidak diterima? Lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semua amalan-amalan bila tidak ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh jangan pernah meyakini dan jangan pernah mengamalkannya, karena hanya sia-sia belaka. Betapa banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan makna ini, dan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang yang paling paham, mereka gigih memerangi segala bentuk hal-hal yang menyimpang ataupun yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini agar apa? Agar kita tidak gelo, tidak rugi di hadapan Allah nanti, di saat semua orang yang dulu kita bela, mereka sendiri tidak mampu menolong diri mereka.
kecuali mereka yang mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah hanya akan menolong hamba-hambanya yang mentaati Allah. Wa saddaqal mursalin, dan mereka yang membenarkan para rasul. Itulah ta'mal iman. Lezatnya iman itu akan dirasakan orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul Allah kepada kita dan sebagai Nabi kita yang kita cintai selalu. Dan banyak sekali sungguhnya riwayat-riwayat dari para sahabat bagaimana mereka mencintai Nabi SAW. Dan dua hal yang kita sebutkan di atas saya hanya menyempurnakan saja, yaitu yang tiga sifat yang bila terkumpul pada diri seseorang maka sungguh ia akan dapat merasakan manisnya iman, yaitu sabda Nabi SAW yang mengatakan, yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak mencintainya selain karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi cinta kepada siapapun, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita, kepada saudara kita, kepada sahabat kita, teman-teman kita, harus landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan menyatukan mereka di dunia dan di akhirat. Karena orang-orang yang saling mencintai karena Allah di dunia, kelak nanti di yaumul qiyamah, pada hari Allah turunkan matahari sejerak hanya 1 mil di atas kepala kita, mereka dilindungi, dinaungi oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi pada hari kiamat nanti, ainal mutahabbuna li jalali udilluhumul yauma al yauma udilluhum tahta dhilli la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia mereka saling mencintai karena keagunganku, yakni karena Allah semata. Al yauma udilluhum tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini, yakni hari kiamat, aku akan naungi mereka di bawah naunganku yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Mereka ini yang selamat. Maka cinta mereka membawa barokah. Bagaimana mencintai mereka di dunia karena Allah? Bila kita melihat sesuatu yang tidak baik pada diri mereka, kita menegur, bukan karena benci, tapi justru karena rasa cinta. Oh afwan ya akhi, Masya Allah, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, tapi aku melihatmu melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan murka Allah. Tinggalkanlah. Apa itu? Ini dan itu, kada wa kada. Duhai seandainya kita satu dengan lain saling menegur dan mengingatkan dalam perkara-perkara yang hak, yang itu menjadi sebab kecintaan satu dengan yang lainnya. Dan di antara kecintaan yang lainnya senantiasa saling mendoakan dan menebarkan salam. Afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Karena salam inilah kalau diucapkan dengan tulus sebagaimana yang pernah kita bahas, ia akan melahirkan kecintaan satu dengan yang lainnya. Karena makna salam sendiri adalah doa memohonkan keselamatan bagi saudara kita. Dan yang ketiga, untuk menyempurnakan rasa manisnya iman di dalam diri seseorang, yaitu ayyakraha ayyauda ayyakraha ayyarji'a an dinihi kama yakrahu ayyubdafa finnar. Ini banyak lafadznya berbeda-beda. Yang benci kepada kekufuran, benci kalau dirinya kembali dari agama Islam, yaitu benci kalau dia sampai murtad, benci kalau dia sampai terjatuh kepada perbuatan kufur, bencinya seperti kalau dia dilemparkan ke dalam api. Maka ini yang harus ada, kebencian di dalam kita terhadap perbuatan-perbuatan kufur, termasuk yang menimpa diri kita. Kita harus punya rasa benci kalau kita sampai jatuh kepada kekafiran, termasuk dosa-dosa besar lainnya. Karena hal itu akan senantiasa mendorong kita untuk menjauhi kemaksiatan, kekufuran, dan kemungkaran.
Hadza wa naktafi, dan banyak sekali masalah-masalah yang serupa ini yang harus kita gali terus. Yang terpenting bahwa harus ada tumbuh di dalam diri kita, yaitu 3 perkara yang bisa menimbulkan rasa manis di dalam beriman: mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, mencintai saudara kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan, menanamkan kebencian kepada kekufuran. Hadza wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Barangkali ada pertanyaan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, tanya. 1. Pada saat baca surat pada waktu sholat, di tengah surat ada ayat yang lupa, apakah kita lanjut ruku atau berhenti pindah surat? Sebaiknya ruku saja. Kalau memang sudah tidak bisa diingat, berhenti di ayat itu kemudian ruku dan tidak mengapa. Atau menambahkan dengan awal surat lainnya tidak mengapa. Menambahkan dengan awal surat lainnya tidak mengapa. Tapi bila berhenti pada ayat itu dan cukup kemudian ruku, sudah sah insyaallah ta'ala. Karena satu, baca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan seseorang juga dibolehkan membaca 2 surat yang berbeda. Tetapi bila itu terputus di tengah, sebaiknya berhenti kemudian rukuk saja. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, bila kita melihat kemaksiatan atau bid'ah di sekitar kita, tapi kita diam, tidak mampu amar ma'ruf nahi mungkar, apakah kita besok di akhirat ditanya karena diamnya kita? Yang terpenting, 1, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mampu menegurnya, lakukan, meskipun tentu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Kalau tidak bisa langsung, misal bisa dengan melalui surat. Kalau surat itu lebih bahasanya lebih tertata. Kalau WA saya khawatir bahasanya disingkat-singkat, orang salah paham. Maka menyurati dengan bahasa yang indah. Saya melihat ini karena saya mencintaimu, karena Allah semata. Saya tidak ingin melihat saudara saya melakukan terjatuh kepada kemaksiatan dan tidak ada tujuan lain. Saya menyampaikan ini semata-mata karena rasa cinta saya kepadamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya ingin engkau dan aku bisa bersama nanti di surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Sampaikan. Kemudian apa yang dia lakukan, kebidahan apa. Kalau dia sudah disampaikan dia marah, benci, maka tidak ada dosa bagi kita. Karena kewajiban kita menyampaikan dan bukan merubah dia menjadi meninggalkan. Adapun hak untuk memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berwenang. Allah yang punya kuasa untuk memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahdi may yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita tidak mampu menyampaikannya dengan lisan dan kita khawatir nanti terjadi keretakan hubungan dan sebagainya, sudah doakan dan tanamkan ketidaksukaan kita kepada perbuatannya. Dan termasuk pelakunya selama dia melakukan hal itu, tapi tetap doakan semoga Allah memberinya hidayah. Tapi yang bagus adalah yaitu menasehatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan urutan di dalam kita mendakwai atau merubah keadaan yang mungkar. Beliau bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu, bukan merubah orangnya, merubah kemungkaran itu, yaitu maknanya apa? Menghilangkan kemungkaran itu. Berusaha semisalnya dengan tangannya, yaitu kekuasaan. Kalau dia misal penguasa di daerah itu, seperti misalnya dia memiliki jabatan sebagai kecamatan kah, atau sebagai bupati atau wali kota, atau sampai pada tingkatan lurah atau RT, punya kekuatan, dia menegurnya. Bawa perangkat desa, misalnya lurah, bawa perangkat desa, hansip ataupun keamanan desa untuk menghentikan perbuatan kemungkaran itu, perzinahan, mabuk-mabukan semisalnya.
Itu. Fa'ilam yastati, kalau dia bukan orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan seperti ini, fabilisani, kalau dia sederajat sepadan dan dia memandang perlu dan tidak membahayakan, maka menasehatinya dengan lisannya dengan cara yang hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan nasihat yang baik, ajak kepada agama Allah yang baik, tunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, dan tunjukkan rasa cinta kita bukan dengan cara kebencian. Kalau kita tidak mampu pula dengan lisan kita, lidah kita kaku, kita khawatir nanti dia mencelakai kita dengan tenaganya, dengan tangannya dan sebagainya, sudah benci dengan hati kita, jangan kita ikut duduk di majelisnya, dan jangan kita ridho dengan perbuatannya. Kalau kita ridho, maka kita akan mendapatkan dosa yang sama dengan perbuatannya meskipun kita tidak melakukannya. Karena itu Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Orang yang tidak lagi membenci dengan hatinya, menolak dengan hatinya, maka sudah tidak tersisa di dalam hatinya keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Maka ini merupakan keburukan bagi seseorang, sehingga di saat itu derajat iman kita sangat rendah, bahkan di 0 derajat. Wal'iyadu billah, wallahu ta'ala a'lam. Tapi pokoknya asal kita sudah tidak menyukai terhadap perbuatan kemungkaran itu, maka insya Allah kita diselamatkan oleh Allah dari dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lainnya? Naam. Apakah kunut yang dilakukan sekarang ini memang kunut yang dilakukan di zaman dulu? Lalu kalau kita sedang bangun mereka, apakah kita kunut dengan? Barakallahu fiik. Kunut yang dilaksanakan di sholat subuh, sesungguhnya ini adalah ijtihad yang kalau dikumpulkan semua dalil-dalil yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tampak kejelasannya. Para ulama kadang terjadi perbedaan di antara mereka disebabkan karena yaitu kondisi ulama ini tinggal satu dengan yang lain yang berbeda. Riwayat-riwayat yang sampai kepada mereka tidak sama. Tidak seperti zaman sekarang semua mudah bisa ditelusuri. Kita mencari hadis ini dengan menyebutkan beberapa kata dari hadis itu, maka bisa ditelusuri dan bisa kita cari sumbernya dari kitab apa, di dalam halaman berapa, dan penjelasannya mana bisa dicari. Zaman dulu di mana imam-imam ini tinggal, mereka memiliki tempat yang berbeda dan ilmu-ilmu yang mereka miliki belum semudah untuk kita cari di zaman kita ini. Kadang-kadang mereka untuk memastikan satu riwayat itu sahih atau tidak, mereka harus berjalan dari Irak sampai ke Madinah hanya untuk mengetahui satu riwayat ini sahih atau tidak. Maka kita harus memahami ini dulu, bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama bisa karena faktor mereka tidak menerima riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula di dalam masalah kunut ini, kalau ditelusuri maka akan diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak melakukan kunut subuh secara khusus, melainkan beliau berkunut nazilah yang beliau lakukan di dalam waktu sholat subuh dan juga di sholat-sholat 5 waktu lainnya, baik duhur, asar, maghrib, dan isya. Hanya saja penyebutan periwayatan di sana ada riwayat-riwayat yang sahih dan ada riwayat yang dhaif. Yang riwayat dhaif ini kadang salah periwayatannya, atau kadang lafaz-lafaz riwayat itu mengandung makna ganda. Yaitu riwayat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini dhaif karena ada dua kekurangan perawinya yang termasuk dianggap sebagai mungkarul hadis. Di situ Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaknutu fis subhi hatta faraqad dunya. Ini asalnya riwayat ini. Senantiasa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkunut di dalam salat subuhnya sampai beliau meninggal dunia. Di sini satu, dari sisi riwayatnya dhaif. Sedangkan riwayat-riwayat yang sahih termasuk dari Anas bin Malik sendiri radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ditanya kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkunut.
Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah SAW berkunut di waktu duhur, di waktu maghrib, di waktu isya. Beliau juga mengatakan Nabi SAW berkunut di waktu subuh, di waktu duhur dan asar atau sejenisnya. Maknanya tidak hanya di satu waktu saja, dan itu riwayatnya ada di dalam Sahih Bukhari, artinya riwayat-riwayat yang sahih. Karena yang dimaksudkan di dalam kunut di sini adalah kunut nazilah, mendoakan sebagian kaum muslimin yang terdolimi oleh musuh-musuh. Dan itu dilakukan oleh Nabi dalam waktu tertentu sampai ada teguran dari Allah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti berdoa untuk mereka. Itu satu dari sisi makna. Kemudian dari sisi makna lafadznya, para ulama dalam bahasa Arab kata-kata qanata yaknutu, kunutan itu memiliki arti ganda, arti banyak, tidak hanya satu. Salah satunya adalah tunduk. Ada nama orang qanita, artinya wanita yang taat tunduk kepada Allah. Ada makna kunut yang artinya as-sukut, yaitu diam lama. Ada makna al-kunut yaitu at-tulul qiyam, berdiri lama. Dan inilah yang barangkali dikatakan oleh para sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, barangkali yang dimaksudkan seandainya hadis ini sahih, yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan inilah kenyataannya bahwa Nabi ketika sholat subuh bacaannya panjang lama. Dan itu yang memang dilakukan oleh beliau sampai beliau meninggal dunia. Beliau hanya sekali memendekkan bacaan sholat subuhnya ketika beliau haji, ketika ada di Muzdalifah. Beliau tidak membaca suratnya panjang, karena setelah itu beliau berdoa sambil berjalan menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Maka di sini Nabi ketika selesai sholat subuh di waktu di Muzdalifah, waktunya masih sangat gelap karena Nabi tidak lama membacanya. Tapi di sholat-sholat lainnya beliau membaca sangat lama, minimal 50 ayat, kadang lebih dari 50 ayat. Kalau kita dibacain 50 ayat, protesnya nggak habis-habis. Nggak berhenti kita protes sama imamnya, besok jodoh ke imam meneh, payah, karena nggak betah mungkin. Tapi mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terbiasa. Itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa maksudnya bahwa Nabi senantiasa berkunut di dalam sholat subuhnya sampai meninggal dunia, yaitu berdiri lama membaca surat yang panjang. Akan tetapi dari sisi riwayat sendiri, bila dimaksudkan dengan kunut subuh bertentangan dengan kunut-kunut yang lainnya. 3, dari sisi bacaan, bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan bacaan kunut untuk sholat subuh dengan bacaan Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikli fima a'tait, wa kini birahmatika syarrama qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dan seterusnya. Bacaan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yang beliau mengatakan, aku diajari oleh Nabi bacaan doa kunut seperti beliau mengajarkan surat kepadaku. Sangat persis, yaitu kunut apa? Kunut witir, yaitu yang dibaca di dalam sholat witir. Jadi Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, ini adalah bacaan doa kunut witir dan bukan kunut subuh. Jadi dari sisi ini sendiri, maka kita bisa mengetahui bahwa kedudukan bacaan kunut di sholat subuh, bila hanya dikhususkan sholat subuh, maka tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bila seorang membacanya untuk subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, yaitu mendoakan segolongan kaum muslimin yang terdolimi, atau mendoakan kejelekan bagi musuh-musuh Islam yang mendolimi kaum muslimin, maka benar. Tapi tidak hanya di subuh, di semua waktu 5 waktu ini.
dan untuk waktu tertentu sampai benar-benar kita telah mendapatkan jawaban dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terus-menerus. Ini, maka bagaimana sikap kita bila bermakmum kepada mereka? Para ulama berkhilaf dalam masalah ini. Ada sebagian mereka mengamini, tapi yang dohirnya bila kita telah meyakini bahwa itu bukan bersumber dari dalil yang sahih, maka kita tidak mengamini, tapi tetap saja sholatnya insya Allah sah. Karena ini bukan termasuk perkara yang membatalkan, dan ini termasuk dalam masalah khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah itu kita harus berlapang dada, menerima perbedaan. Tapi ketika kita tahu kebenaran yang ada pada pendapat yang kita ikuti, tetap kita berpegang kepada pendapat kita, yang pendapat ulama yang kita yakini mendekati kepada kebenaran atau yang kita yakini benar. Adapun pendapat-pendapat yang dilakukan oleh ulama lain yang kita pandang salah, tidak kita salahkan secara mutlak. Karena ijtihadnya ulamanya ini bukan pada pengikutnya. Bila benar dapat pahala 2, bila salah dapat pahala 1, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berhusnudzon kepada para imam-imam kita yang mereka berijtihad kemudian keliru. Bahkan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma telah terjadi perselisihan yang itu berangkat bertolak dari ijtihad. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini beliau berijtihad dan benar ijtihadnya. Beliau sebutkan alasan-alasannya dan dalil-dalilnya. Dan Muawiyah berijtihad dan kebetulan ijtihadnya salah. Tapi beliau-beliau ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tidak boleh kita berkomentar negatif sedikit pun terhadap mereka. Apa yang berlaku pada mereka, Allah sudah mengampuninya dan menjamin kebaikan untuk mereka. Dan kita tidak boleh ada rasa benci sedikit pun terhadap para sahabat Nabi yang mulia. Maka demikian pula kepada para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Perbedaan yang ada di antara kita dengan sebagian ulama-ulama dan pengikut madhab lain jangan sampai menyebabkan keputusnya hubungan ukhuwah antara kita dengan mereka. Boleh kita berbeda amalan, tapi harus satu hati, karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara, dan tidak masalah perbedaan pendapat. Dan kita berdoa kebaikan untuk saudara kita. Kita berharap semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mungkin ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Khalas, ada yang lainnya? Mungkin sudah cukup, sudah 9:30. Hada wal afu minkum, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.